Strategi Indonesia menghindari middle income trap melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengelolaan utang luar negeri. Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara maju. Fenomena ini bukan hal yang jarang terjadi. Berdasarkan berbagai studi Bank Dunia, hanya sebagian kecil negara berkembang yang berhasil naik menjadi negara maju dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia sendiri telah menjadi negara berkembang sejak masa kemerdekaan tahun 1945. Artinya, selama 80 tahun, Indonesia masih berada dalam kategori negara berkembang dan belum berhasil masuk kelompok negara maju. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, dan posisi geografis yang strategis. Jika Indonesia ingin keluar dalam jebakan middle income trap, oleh karena itu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengelolaan utang luar negeri harus diarahkan pada tujuan yang benar-benar produktif. Langkah pertama, memprioritaskan anggaran pada pendidikan dan peningkatan SDM. Di Indonesia, anggaran pendidikan memang besar, tetapi hasilnya belum sepenuhnya optimal. Masih banyak sekolah dengan fasilitas terbatas, ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, serta rendahnya keterampilan tenaga kerja dibandingkan negara maju. Contoh konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah di antaranya memajukan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan industri, pelatihan digital dan teknologi bagi generasi muda, serta peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Kebijakan fiskal selanjutnya adalah berfokus pada hilirisasi dan industri bernilai tambah. Indonesia tidak boleh bergantung pada ekspor bahan mentah. Contoh yang sudah berjalan adalah hilirisasi nikel. Sebelum hilirisasi, Indonesia banyak mengekspor biji nikel mentah. Setelah kebijakan ditetapkan, nilai ekspor produk berbasis nikel meningkat signifikan karena diproses terlebih dahulu di dalam negeri. Kedepannya, pemerintah diharapkan memperluas kebijakan ini pada bauksit, tembaga, serta industri baterai kendaraan listrik, sehingga Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Yang ketiga adalah memastikan belanja negara tepat sasaran dan tidak boros. Masalah Indonesia bukan hanya kekurangan anggaran, tetapi seringkali penggunaan anggaran yang kurang efektif. Masih menemukan proyek yang mangkrak, pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan, hingga program yang berubah-ubah setiap pergantian pemerintahan. Yang perlu dilakukan pemerintah ke depannya adalah memperkuat evaluasi proyek, mengurangi belanja yang tidak produktif, serta memastikan setiap proyek memiliki dampak ekonomi yang jelas. Jangan sampai pemerintah mengedepankan pembangunan, tapi manfaat yang didapatkan oleh masyarakat kurang, sehingga pembangunan itu yang membutuhkan dana miliaran menjadi percuma. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat dan membuat biaya produksi meningkat. Di sini, Bank Indonesia perlu menjaga inflasi melalui operasi pasar terbuka, pengaturan suku bunga, dan koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga pasokan pangan. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang berfluktuasi dapat mengurangi kepercayaan investor dan meningkatkan biaya impor. Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya impor bahan baku industri meningkat sehingga harga barang dalam negeri ikut naik. Yang kita ketahui bersama, dolar AS mencapai angka 18.000 rupiah. Hal tersebut harus segera diatasi pemerintah. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu menjaga cadangan devisa yang kuat,
mengendalikan gejolak pasar valuta asing, meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia kekurangan investor. Pemerintah tidak boleh pelin-pelan dalam menjalankan kebijakannya, karena hal tersebut akan mempengaruhi investor yang datang untuk Indonesia. Yang ketiga adalah mempermudah akses pembiayaan untuk UMKM dan industri produktif. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun banyak UMKM masih kesulitan memproses akses kredit dengan bunga yang terjangkau. Oleh karena itu, kebijakan moneter perlu diarahkan untuk memperluas akses kreatif produktif, mendukung digitalisasi UMKM, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan teknologi. Selanjutnya adalah kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri bukanlah suatu hal yang buruk bagi suatu negara apabila digunakan secara produktif. Pertama, utang luar negeri dapat digunakan untuk investasi produktif. Utang harus digunakan untuk proyek yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Contohnya adalah infrastruktur transportasi, pendidikan, teknologi, dan energi. Utang yang digunakan untuk kegiatan konsumtif hanya akan menjadi beban bagi generasi berikutnya. Yang kedua adalah mengurangi ketergantungan terhadap utang. Bagaimana caranya sih pemerintah mengurangi ketergantungan itu? Caranya adalah pemerintah perlu meningkatkan kemampuan pembiayaan dari dalam negeri. Apa itu pembiayaan dari dalam negeri? Contohnya adalah pajak. Pemerintah harus bisa meningkatkan penerimaan pajak, memperluas basis pajak, serta mendorong investasi swasta. Di mata masyarakat, pajak masih menjadi momok menakutkan. Masyarakat Indonesia cenderung menghindari pajak. Tugas pemerintah di sini adalah melakukan sosialisasi bahwa pajak itu digunakan untuk membangun negara dan kemakmuran bersama. Serta pemerintah harus memberantas korupsi. Karena banyak sekali pikiran masyarakat Indonesia yang tidak mau membayar pajak karena menurut mereka percuma apabila dikorupsi. Yang terakhir adalah meningkatkan ekspor dan daya saing nasional. Caranya adalah meningkatkan ekspor produk bernilai tambah tinggi seperti produk manufaktur, kendaraan listrik, produk teknologi, dan industri pengolahan mineral. Semakin besar devisa yang diperoleh dari ekspor, semakin kuat kemampuan Indonesia memenuhi kewajiban luar negeri. Namun, ini adalah tugas pemerintah dan PR pemerintah untuk dapat mengurangi impor, terutama adalah impor bahan pangan yang seharusnya bisa diberdayakan oleh petani-petani di Indonesia. Masalah utama Indonesia bukan pada kurangnya kebijakan, melainkan pada pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Banyak kebijakan pemerintah yang sebenarnya tujuannya baik, namun di tengah jalan praktiknya sering berubah, tidak konsisten, dan kurang tepat sasaran. Selain itu, korupsi masih menjadi hambatan besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM sering disalahgunakan. Indonesia, negara yang besar, tidak kekurangan sumber daya. Semoga kedepannya tata kelola pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik, sehingga lebih besar kemungkinan untuk Indonesia keluar dari middle income trap. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.